Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari mata kuliah Komputer Akuntansi kelas F angkatan 2022, program studi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, kami akan membahas tutorial penggunaan Zahir Accounting versi 6, khususnya mengenai setup data perusahaan hingga pencatatan transaksi. Pada tugas kali ini, kami diberikan data transaksi dari PT Fleksi. Berdasarkan data tersebut, kami akan menginput berbagai transaksi ke dalam Zahir Accounting 6, mulai dari penjualan, pembelian, hingga pencatatan biaya operasional dan pembayaran hutang piutang. Nah, sebelum masuk ke tutorial, perkenalkan kembali anggota kelompok kami. Ada Nur Eni Syahrir, Muhammad Rasul Haris, Fathia Isni Saad, Rija Aryani Amir, dan Juan Edward Tandungan. Mari simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan saya Fathia Isni Saad. Kali ini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pembuatan data perusahaan baru di Zahir Accounting. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita membuka aplikasi Zahir Accounting. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan data baru perusahaan. Nah, yang pertama itu kita membuat informasi perusahaan yang dilakukan dengan cara klik membuat data baru. Pada form ini kita akan mengisi beberapa informasi mengenai perusahaan. Seperti di bagian nama perusahaan itu kita isi dengan PT Fleksi. Kemudian alamatnya kita isi Jalan Anggrek 5 nomor 07. Pada kolom negaranya kita isi dengan Indonesia, kemudian isi kota dengan Depok. Nah, masukkan kode posnya yaitu 16434. Nah, masukkan juga alamat email dan website perusahaan jika ada. Selanjutnya kita mengisi periode akuntansi. Nah, di bagian periode akuntansi ini kita akan menyesuaikan beberapa periode akuntansi perusahaan. Nah, di bagian bulannya kita pilih Januari. Nah, di bagian tahun kita ubah jadi 2024 dan Desember pada tutup buku akhir tahunnya. Nah, tentukan tempat penyimpanan file data perusahaan. Pilih tempat penyimpanan yang menurut Anda aman. Selanjutnya adalah konfirmasi akhir. Setelah semua data dimasukkan, akan muncul konfirmasi. Nah, jika ada kesalahan, silakan klik kembali untuk memperbaiki data yang salah. Namun, jika sudah benar, klik proses untuk menyimpan data perusahaan baru. Dan akhirnya, data perusahaan PT Fleksi telah berhasil dibuat. Pastikan untuk menyimpan data ini dengan baik agar tidak hilang. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan cara mengisi jenis usaha di Zahir Accounting. Nah, pada langkah ini kita diminta untuk menentukan bidang usaha perusahaan agar dapat otomatis membuat daftar akun yang sesuai. Nah, yang pertama itu kita menentukan jenis usaha. Nah, pada bagian bidang usaha pilih perdagangan umum. Nah, sistem akan memberikan keterangan seperti data rekening standar untuk perusahaan dagang. Nah, artinya sistem akan otomatis membuat akun yang sesuai dengan perusahaan dagang ini. Nah, lalu klik lanjutkan dan sistem akan menampilkan konfirmasi mengenai pilihan bidang usaha yang telah dipilih. Lalu klik iya. Yang kedua itu pengamanan data perusahaan. Nah, setelah itu sistem akan memberikan anjuran untuk menggunakan password guna mengamankan data perusahaan melalui menu file atau password. Yang ketiga itu mata uang fungsional. Nah, setelah pembuatan data perusahaan selesai, kita akan diminta untuk menentukan mata uang fungsional yang berlaku di negara kita. Nah, pilih kode mata uang yang IDR, kita ubah dengan rupiah, dan simbolnya kita ubah jadi Rp. Setelah itu, klik lanjutkan. Nah, setelah pembuatan data perusahaan selesai, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, saya Muhammad Rasul Haris akan menjelaskan cara melakukan setup data customer di Zahir Accounting. Untuk membuat data customer, klik modul data-data, pilih nama alamat, lalu klik tambah data. Pada form tersebut, masukkan data customer, ID, isi kas 1, kemudian nama perusahaan, PT Amazon, kontak person, C. Trisna, jabatan, direktur, batas kredit 50 juta, hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal dan denda keterlambatan sebanyak 2%, kemudian isi nomor telepon. Begitu seterusnya sampai data customer 3 perusahaan terinput semua. Selanjutnya,
Pada bagian ini, kita akan melakukan proses input data vendor. Pada form ini, kita akan mengisi beberapa informasi seperti nama perusahaan, kontak person, jabatan, batas kredit, telepon 1 dan 2, hari diskon sebanyak 15, hari jatuh tempo sebanyak 30, diskon awal dan denda keterlambatan sebanyak 2%. Setelah itu, semua data terisi. Klik rekam untuk menyimpan informasi vendor tersebut. Setelah nama customer telah dibuat, maka selanjutnya kita bisa langsung input saldo awal piutang usaha dengan cara klik menu setting, pilih saldo awal, lalu klik saldo awal piutang usaha, sehingga sistem menampilkan form mengisi saldo awal piutang usaha. Klik baru dan lanjutkan untuk memilih nama pelanggan. Klik tanda mus di sebelah kanan. Sesuaikan tanggal, input nomor invoice, nilai piutang, dan data lainnya sampai dengan selesai. Kemudian klik rekam. Setelah nama vendor telah kita buat, maka selanjutnya kita bisa langsung input saldo awal vendornya dengan cara klik menu setting, pilih saldo awal, lalu klik saldo awal utang usaha, sehingga sistem menampilkan form mengisi saldo awal utang usaha. Kemudian klik baru dan lanjutkan, memilih nama pelanggan, klik tanda mouse di sebelah kanan, sesuaikan tanggal, input nomor invoice, nilai hutang, dan data lainnya sampai dengan selesai. Kemudian klik rekam. Saya Joni Tanjungan. Pada kesempatan kali ini saya akan memasukkan data rekening atau daftar rekening dari PT Fleksi. Data ini tuh mencakup saldo awal dari berbagai akun, mulai dari akun kas kecil, giro bank, hingga aset tetap seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, dan juga akun-akun lainnya. Yang pertama itu caranya kita klik data-data, lalu pilih data rekening dan daftar data. Nah, pada menu ini teman-teman bisa menyesuaikan seperti menambahkan atau mengedit akun-akun sesuai dengan perusahaan yang teman-teman gunakan. Karena di sini saya sudah menyesuaikan seperti menambah dan juga mengedit, langsung saja saya akan memasukkan untuk nominal dari akun-akun tersebut. Caranya itu pertama kita klik setting, lalu pilih saldo awal dan saldo awal akun. Di sini langsung saja kita masukkan untuk yang pertama itu pada akun aset ataupun harta. Yang pertama ada kas kecil, di mana untuk kas kecil ini itu nominalnya sebesar 1.135.000. Selanjutnya yaitu akun giro bank umum. Untuk akun giro bank umum ini itu sebesar 9.577.500. Selanjutnya ada akun giro bank gaji, yaitu sebesar 7.500. Selanjutnya ada akun piutang usaha, yaitu sebesar 2.050. Selanjutnya yaitu ada akun persediaan komputer untuk bagian komponen, yaitu sebesar 22.500. Selanjutnya yaitu persediaan komputer untuk bagian paket sebesar 44 juta. Lalu untuk akun selanjutnya yaitu pembayaran di muka. Untuk pembayaran di muka ini itu sebesar 50.000. Akun selanjutnya yaitu surat berharga untuk jangka pendek sebesar 20 juta. Selanjutnya yaitu akun tanah sebesar 9.500.000. Lalu untuk bangunan sebesar 25 juta. Untuk peralatan perakitan itu sebesar 3 juta. Selanjutnya itu untuk peralatan kantor itu sebesar 500.000. Untuk furnitur dan fixtures itu sebesar 10 juta. Dan untuk kendaraan itu sebesar 27.775.000. Lalu adapun untuk akun akumulasi yang pertama itu untuk bangunan, karena di sini akumulasi artinya itu berada di kredit dan itu artinya minus. Jadi kita ketik saja langsung untuk bangunan itu nominalnya sebesar 2.500.000.
Untuk peralatan perakitan itu sebesar 300.000. Untuk peralatan kantor itu sebesar 50.000. Untuk furnitur dan fixtures itu sebesar 1 juta. Dan untuk kendaraan itu sebesar 2.777.500. Lalu kita masuk ke akun selanjutnya, yaitu akun kewajiban atau akun utang. Yang pertama itu ada akun utang usaha. Di sini untuk utang usahanya itu sebesar 1.650.000. Dan juga di sini ada PPN keluaran sebesar 101.000. Selanjutnya itu ada akun hutang PPh karyawan. Untuk akun hutang PPh karyawan ini tuh sebesar 275.000. Selanjutnya ada utang obligasi itu sebesar 25 juta. Untuk utang wesselnya itu ada sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu kita masuk pada akun modal, di mana yang pertama itu ada saham preferen. Untuk saham preferen ini itu sebesar 25 juta. Untuk saham biasanya itu sebesar 50 juta. Dan untuk laba ditahan itu sebesar 68.934.000. Oke, setelah semua nominal dari akun-akun tersebut telah diisi atau telah terisi, lalu selanjutnya kita klik rekam. Baik, saya Dija Riani Amir akan melanjutkan terkait dengan penginputan daftar produk atau persediaan. Namun sebelum itu kita perlu menyesuaikan satuan pengukurannya terlebih dahulu. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, klik modul data-data, lalu pilih satuan pengukuran, pilih tambah data, kemudian masukkan kode satuan unit dan nama satuan unit, kemudian klik rekam untuk menyimpan. Nah, kita bisa lakukan langkah yang sama untuk satuan pengukuran paket dan jam. Nah, setelah menyesuaikan satuan pengukuran, selanjutnya kita akan menginput data produk atau persediaan. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, klik modul data-data, lalu pilih data produk, kemudian pilih tambah data. Nah, sebelumnya kita harus mengelompokkan barang. Caranya, klik kelompok barang, pilih produk 1, lalu edit, masukkan nama kelompok barang, yaitu barang komponen, dan sesuaikan kode akun untuk harga pokok, penjualan, dan persediaan. Nah, setelah itu klik rekam untuk menyimpan. Nah, cara ini kita bisa lakukan untuk kelompok barang paket juga. Nah, setelah membuat kelompok barang tadi, kita akan melanjutkan penginputan data barang atau persediaan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, masukkan kode barang, deskripsi, dan pilih kelompok barang, yaitu barang komponen, kemudian masukkan kode alias dan nama alias. Input juga stok minimal, minimal pemesanan, dan harga jual satuan. Kemudian klik kode akun dan HPP. Nah, di sini kode akun akan secara otomatis terisi karena tadi kita sudah mengelompokkan jenis barangnya. Nah, jika sudah sesuai, klik rekam untuk menyimpan. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk daftar produk lainnya. Nah, itulah tadi proses penginputan data produk atau persediaan di Zahir Accounting 6. Proses ini sangat penting untuk memantau persediaan perusahaan kita. Baik, saya Nurani Syahrir akan menjelaskan cara menginput transaksi ke dalam Zahir Accounting 6. Pertama, kita masuk ke transaksi pertama. Pada tanggal 4 Januari 2024, di mana bagian pembelian mengirimkan order pembelian kepada PT Data Internusa untuk pemesanan beberapa barang. Barang yang dipesan antara lain bisa dilihat pada gambar di samping. Harga ini belum termasuk PPN sebesar 10% yang akan ditambahkan pada total pembelian. Nah, untuk menginput transaksi ini ke dalam sistem, langkah-langkahnya adalah pertama, kita masuk ke modul pembelian, lalu pilih order pembelian atau PO.
klik tambah data, kemudian pilih pemasoknya yaitu PT Data Internusa. Lalu masukkan tanggal transaksinya yaitu 4 Januari 2024. Masukkan kode barangnya yang dipesan beserta jumlah dan harga per unitnya dengan cara double klik. Pastikan satu persatu sudah terinput. Kemudian sebelum menginput, pastikan juga PPN-nya sudah dimasukkan. Setelah semua data diinput, klik rekam untuk menyimpan. Baik, selanjutnya kita masuk ke transaksi kedua, yaitu pada tanggal 10 Januari 2024, barang yang dipesan pada tanggal 4 Januari 2024 telah diterima dari PT Data Internusa dengan jumlah dan harga yang sama seperti dalam pesanan. Nah, untuk menginput transaksi ini, langkah-langkahnya adalah, pertama, kita klik ke modul pembelian, lalu pilih invoice pembelian. Kemudian klik tambah data, pilih nomor PO yang sebelumnya dibuat, yaitu pada tanggal 4 Januari 2024. Pastikan semua barang yang diterima sesuai dengan pesanan, baik dari segi jumlah maupun harganya. Jika sudah selesai, klik rekam untuk menyimpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ketiga. Pada tanggal 20 Januari 2024, bagian pembelian PT Flexi melakukan pemesanan 10 unit harddisk 500 GB kepada PT Sentri dengan harganya 245.000 per unit. Nah, untuk menginput transaksi ini, langkah-langkahnya adalah, pertama, kita klik modul pembelian, lalu pilih order pembelian. Klik tambah data, lalu pilih PT Sentri sebagai pemasok. Masukkan tanggal transaksinya yaitu 20 Januari 2024. Kemudian double klik untuk menambahkan item harddisk sebesar 500 GB, kemudian isi jumlah unitnya sebesar 10, serta harga per unitnya yaitu 245.000. Pastikan semua sudah dimasukkan dengan benar, lalu klik rekam untuk menyimpan. Sekarang kita masuk ke transaksi keempat, yaitu pada tanggal 21 Januari 2024, PT Flexi menerima pesanan harddisk dari PT Sentri sebanyak 9 unit. Sesuai dengan surat perintah pengiriman barang, harga per harddisk adalah 245.000 dan 1 unit harddisk masih kurang serta akan dikirim beberapa hari kemudian. Nah, untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya adalah, pertama, kita masuk ke menu pembelian, lalu pilih invoice pembelian. Pilih order pembelian yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu pada tanggal 20 Januari 2024. Sesuaikan jumlah barang yang diterima, yaitu 9 unit harddisk 500 GB sesuai dengan barang yang telah tiba. Pastikan harga yang tercatat adalah Rp245.000 per unit, sesuai dengan faktur dari pemasok. Tambahkan catatan di bagian keterangan bahwa 1 unit harddisk masih kurang. Kemudian setelah semua data direkam, klik rekam untuk menyimpan. Baik, sekarang kita masuk ke transaksi kelima. Pada tanggal 22 Januari 2024, setelah dilakukan pengecekan atas barang diterima dari PT Sentri, ternyata ada 1 harddisk yang segelnya rusak. Oleh karena itu, harddisk tersebut dikembalikan ke penjual dengan harga yang sama. Nah, untuk mencatat transaksi retur pembelian ini, langkah-langkahnya adalah, pertama, kita masuk ke menu pembelian, lalu pilih retur pembelian. Pilih transaksi penerimaan barang sebelumnya, yaitu terjadi pada tanggal 21 Januari 2024. Pilih barang yang akan dikembalikan, yaitu 1 unit harddisk 500 GB. Tambahkan catatan pada keterangan bahwa barang yang dikembalikan karena rusak. Kemudian klik rekam untuk menyimpan. Baik, selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-6. Pada tanggal 24 Januari 2024, PT Case 30 yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Minggu 100 di Jakarta melakukan pembelian secara kredit sebanyak 3 unit harddisk 500 GB untuk komputer di kantornya. Nah, untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya adalah, pertama, kita masuk ke menu penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Kemudian pilih pelanggannya, yaitu PT Case 30. Tambahkan barang yang dijual dengan cara double klik, lalu pilih harddisk 500 GB. Lalu masukkan kuantitasnya, yaitu 3, serta sesuaikan harganya. Jika data sudah benar, klik rekam untuk menyimpan. Kita lanjut ke transaksi ke-7, yaitu pada tanggal 25 Januari 2024, Hasbullah, seorang karyawan PT KIS, mengembalikan 1 unit harddisk yang tidak berfungsi saat diuji coba. Pihak PT Flexi menyetujui pengembalian barang tersebut. Nah, untuk mencatat retur atau pengembalian barang ini, langkah-langkahnya adalah, kita klik modul penjualan, lalu masuk ke menu retur atau pengembalian penjualan. Pilih transaksi penjualan sebelumnya kepada PT Case 30. Masukkan jumlah barang yang dikembalikan, yaitu 1 unit harddisk 500 GB. Lalu klik kredit atau debit memo pada bagian bawah dan pilih invoice pembelian sebelumnya. Klik rekam untuk menyimpan.
Selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-8, yaitu pada tanggal 26 Januari 2024, bagian training memberikan pelatihan akuntansi komputer Zahir kepada Stiki Malang selama 40 jam. Biaya pelatihan ini ditetapkan sebesar 150.000 per jam. Dari total biaya pelatihan, Stiki Malang baru membayar 50% terlebih dahulu, dan sisanya akan dibayarkan di lain waktu. Nah, untuk mencatat transaksi ini, caranya adalah kita masuk ke modul penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Sebelum menginput, klik menu jasa di atas kanan, lalu pilih nama customer-nya yaitu Stiki Malang. Setelah itu, sesuaikan tanggal transaksinya yaitu 26 Januari 2024. Kemudian, untuk mendeskripsikannya, isi dengan jasa pelatihan akuntansi komputer Zahir sebagai layanan yang diberikan. Masukkan jumlah jam pelatihannya yaitu 40 jam dan tarif per jamnya sebesar 150.000. Sistem akan otomatis menghitung total biaya pelatihan yaitu sebesar 6 juta. Masukkan pembayaran sebesar 50% atau 3 juta yang telah diterima di bagian kanan bawah, kemudian sisa pembayaran ini akan dicatat sebagai piutang pelanggan. Setelah semua terekam, klik rekam untuk menyimpan. Terakhir, kita masuk ke transaksi ke-9, yaitu pada tanggal 27 Januari 2024, PT Bina Komputama melakukan pelunasan sebagian utangnya sebesar 200.000 dalam bentuk giro dengan nomor FKG 010915. Giro ini merupakan pembayaran atas sebagian besar utang dari faktur nomor FF 113002 dan setelah diterima langsung dicairkan melalui Bank Mandiri. Untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya adalah masuk ke menu kas dan bank, lalu pilih kas masuk, kemudian pilih pelanggannya yaitu PT Bina Komputama dan masukkan fakturnya dengan nomor FF 113002. Masukkan jumlah pembayarannya sebesar 200.000 dengan metode pembayaran giro dengan cara klik giro pada kanan atas. Lalu selanjutnya sistem akan menampilkan form giro. Jadi isi dengan nomor gironya yaitu FF 11302, kemudian masukkan tanggal jatuh temponya. Masukkan akun bank tujuannya yaitu Bank Mandiri. Klik rekam untuk menyimpan.